Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2203. Chapter 2203 Boss Pionir, An Archaic Species. Keyakinan semua orang anjlok ketika mereka melihat Volenka dan Trisula ungu biru yang dipegangnya. Tingkat pemain dikurangi menjadi 0 saat berada di dalam tanah rahasia Dewa Petir, dan Grand Lord hampir tak terkalahkan melawan makhluk tingkat 0. Satu-satunya alasan mereka bahkan berani menantang Jenderal Naga, yang mereka anggap hanya akan menjadi bos dengan peringkat Grand Lord, adalah karena mereka memiliki batu permata petir dan mutiara Dewa Petir. Termasuk senjata dan peralatan epik mereka mengira bahwa mereka memiliki peluang besar untuk mengalahkan bos pertama kuil samping. Sekarang, bagaimanapun, mereka mengetahui bahwa bos pertama adalah Grand Lord yang memiliki peringkat Archaic Species. Bahkan di luar tanah rahasia Dewa Petir, Grand Lord memberi peringkat Archaic Species sulit untuk ditangani. Mencoba menyerang dengan tanah rahasia Dewa Petir hanyalah lelucon. Mungkinkah bos pelopor berbeda? Bahkan Si Feng mengerutkan kening ketika dia melihat Volenka. Naga Jenderal saat ini bukanlah bos yang sama yang dia temui selama kehidupan sebelumnya. Di masa lalu, Volenka hanyalah seorang Grand Lord biasa. Selain itu, ia menggunakan kapak dua tangan, bukan Trisula. Standar pertempuran monster di domain Lord sangat berbeda tergantung pada senjata apa yang mereka gunakan. Misalnya, monster yang menggunakan kapak dua tangan akan mengandalkan metode pertempuran sederhana dan kekuatan penghancur yang besar. Setiap serangan Volenka dengan kapak dua tangan mirip dengan mantra AOE. Bahkan untuk tank dengan level yang sama, menerima salah satu serangan monster ini secara langsung adalah begal diri. Namun dalam hidup ini, Volenka memegang Trisula. Tidak seperti kapak dua tangan yang kikuk tapi kuat, Trisula adalah sejenis tombak. Tidak hanya memiliki jangkauan serangan yang lebih jauh dari kapak dua tangan, tapi juga lebih fleksibel dalam pola serangannya. Dengan Trisula, Volenka tidak perlu mengkhawatirkan banyak serangan pada saat bersamaan. Selain itu, sebagai spesies kuno, atribut dasar Volenka jauh lebih tinggi daripada Grand Lord biasa. Oleh karena itu, bos ini kemungkinan besar bisa memerintahkan kekuatan mentah dengan Trisula seperti di masa lalu Si Feng. Volenka ini kuat dan gesit. Serangan ini pasti akan 2 kali lebih sulit dari yang diharapkan Si Feng. Lebih penting lagi, bos memiliki keunggulan alami. Volenka normal, yang diingat Si Feng, hanya memiliki 180 juta HP, tetapi Jenderal Naga ini memiliki 320 juta HP. Dengan pemulihan pertempurannya, itu bisa memulihkan 3.200.000 HP setiap 5 detik. Jika tim tidak dapat menangani lebih dari 640.000 DPS, merampok bos ini tidak mungkin dilakukan. Bos ini terlalu kuat, bahkan jika itu hanya berdiri di sana dan membiarkan kita memukulnya, saya ragu kita bisa mengurangi HP-nya, kata Happy Art sambil melihat Volenka dengan senyum pahit. Bahkan jika DPS kita dapat melampaui pemulihan pertempurannya, itu dapat membegal kita beberapa kali lipat pada saat kita memangkasnya menjadi 0. Tim mereka sudah kekurangan tenaga untuk Dungeon ini. Membegal Grand Lord biasa akan menjadi tantangan ekstrim, dan sekarang mereka menemukan bahwa lawan mereka adalah Grand Lord peringkat Archaic Species, mereka tidak punya harapan untuk sukses. Apa kamu yakin kita bisa mengalahkan makhluk ini? Scars tak berujung diam-diam bertanya pada Si Feng. Setiap anggota tim adalah ahli puncak atau ahli puncak dalam domain dewa. Mereka semua telah membegal banyak bos, dan dapat dengan mudah mengukur batas tim mereka. Menurut pendapat Endless Scars, tim mereka tidak mampu mengalahkan Volenka. Dia tidak tahu bagaimana mereka bisa menyerang bos ini. Kehebatan Si Feng mungkin mencengangkan, tetapi menyerang Dungeon Boss bukanlah pekerjaan satu orang. Saya pikir kami memiliki kira-kira 20% sampai 30% peluang untuk mengalahkan Jenderal Naga tergantung pada seberapa efektif 6 mutiara Dewa Petir, kata Si Feng setelah memikirkan masalah itu. Dia tidak menyangka bos ini berbeda dari yang sebelumnya, tetapi tim mereka juga telah mengumpulkan barang-barang penting yang diperlukan untuk menyerang Dungeon. Untungnya, Jenderal Naga adalah yang termudah dari bos kuil samping untuk diserang karena memiliki keterampilan yang sangat sederhana. Pemain hanya membutuhkan atribut dasar yang cukup tinggi dan kemampuan untuk menghindari serangan yang masuk. 20-30%. Bekas luka tak berujung membuat Swordsman terlihat heran.
Sejauh yang dia ketahui, peluang 5% untuk menyerang bos ini akan menantang surga, namun si Feng hampir yakin akan peluang sukses 30%. Dia pasti bercanda. Anggota tim lainnya juga menatap si Feng dengan kaget. Mari kita coba. Permata, tetap dekat dengan pintu masuk. Jika penyerbuan tampaknya tidak mungkin, larilah. Bos seharusnya tidak mengejarmu sampai keluar aula, kata si Feng. Baiklah, Frozen Gem mengangguk saat dia berjalan menuju pintu masuk aula. Bahkan jika si Feng dan yang lainnya tiada, dia akan bisa membangkitkan mereka. Hukuman tiada di dalam Dongyeon cukup ringan, dan mantra kebangkitannya bisa menguranginya lebih jauh. Si Feng kemudian menginstruksikan Happy Art untuk menahan bos sementara Samsara menurunkan 2 pengawal naga level 88 peringkat agung. Sementara itu, si Feng akan tetap dekat dengan seni bahagia. Pengaturan si Feng membingungkan rekan satu timnya. Samsara jelas lebih kuat dari Happy Art, namun si Feng memerintahkannya untuk mengatur gerombolan sampingan. Namun, tidak satupun dari mereka yang keberatan dengan rencana ketua tim mereka. Mari kita mulai. Si Feng memerintahkan begitu semua orang berada di posisi. 6 anggota tim segera mengaktifkan mutiara Dewa Petir yang mereka terima dari menyelesaikan ujian Dewa Petir. Penghalang Thunderbolt 6 mutiara menutupi radius 400 yard, menyelimuti seluruh aula. Atribut dasar Volenka dan pengawalnya langsung anjlok. Dalam sekejap mata, Jenderal Naga telah kehilangan 30% dari atribut dasarnya sementara 2 pengawal naga telah kehilangan 45%. Luar biasa. Si Feng tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melihat betapa efektifnya penghalang itu. Dia mengira mereka akan beruntung jika penghalang itu dapat mengurangi atribut dasar naga jenderal sebesar 20%, tetapi Volenka telah kehilangan 10% lebih dari itu. Penghalang petir ini bisa menyaingi kekuatan Arai Magic tingkat lanjut. Si Feng kemudian meminta permata beku bergabung kembali dengan formasi tim, dan Happy Art dan Samsara melesat maju untuk menahan bos dan antek-anteknya. Volenka tidak mempedulikannya saat kedua pengawalnya dibawa pergi. Sebaliknya, ia mengangkat Trisula dan menusukkannya ke prajurit perisai wanita. Trisula bisa mencapai jarak hingga 25 yard dan berisi kekuatan yang cukup sehingga ruang di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap mata, Volenka telah mengirimkan 4 pukulan ke Happy Art. Meskipun menjadi ahli puncak, Happy Art mengalami kesulitan menghindari 4 serangan berturut-turut. Serangan keempat dengan ringan menyerempet perisai Happy Art, dan dampak yang dihasilkan menyebabkan dia tersandung selangkah mundur dan kehilangan lebih dari 40.000 HP. Kekuatan Volenka dengan Trisula sangat mengerikan. Selain itu, ini adalah hasil setelah bos ditekan oleh Thunderbolt Barrier. Jika Volenka berada di puncaknya, konsekuensi untuk berani menantangnya akan sangat mengerikan. Untungnya, Happy Art tidak lemah. Dengan dorongan yang diberikan dari 3 batu permata Thunderbolt, dia memiliki lebih dari 170.000 HP pada maksimumnya bahkan setelah tingkatannya dikurangi menjadi 0. Kehilangan 40.000 HP hampir tidak bisa ditoleransi. Namun, Volenka belum selesai saat ia mendorong ekornya ke tanah untuk muncul kembali di belakang Shield Warrior. Meskipun Happy Art telah merasakan serangan itu, dia tidak bisa berbalik tepat waktu untuk membela diri karena dampak sebelumnya. Tepat sebelum ekornya menghantam Happy Art, si Feng meraih lengannya dan menyeretnya keluar dari bahaya. Memegang Killing Ray di tangannya yang lain, dia mengiris ekor naga general, mengirimkannya menabrak bos dengan kecepatan lebih dari sebelumnya. -2, 213,796. Jumlah damage yang mencolok muncul di atas kepala Volenka, mengejutkan anggota tim. Sejauh ini, para pemain ini hanya memberikan sekitar -20.000 damage dengan setiap serangan, jadi sulit untuk tidak melihat damage lebih dari -2 juta. Bahkan itu mungkin, Laut yang terbakar ternganga kaget ketika dia melihat si Feng mengubah serangan bos terhadap dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu mungkin bagi seorang bos untuk merusak dirinya sendiri. Monster bos umumnya memiliki standar pertempuran di atas rata-rata, dan mencoba memaksa bos untuk merusak dirinya sendiri seperti membuat pemain mengubah serangan mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri. Ini seharusnya sama sekali tidak mungkin. Namun, si Feng telah melakukan hal itu. Lebih dari 2 juta damage. Kita seharusnya bisa mengalahkannya dalam waktu 20 menit. Ketika si Feng melihat seberapa besar damage yang dialami Volenka dan memperhitungkan DPS tim secara keseluruhan, dia menghela nafas lega. Di seluruh pelipis samping, Volenka adalah satu-satunya bos yang mampu melukai dirinya sendiri. Ini karena skill tusukan ekornya.
Keterampilan ini telah mengirim banyak tank ke kuburan mereka di masa lalu, tetapi juga memberi pemain cara yang lebih efisien untuk mengalahkan Jenderal Naga. Tentu saja, pemain membutuhkan kekuatan yang sangat tinggi dan pemahaman waktu yang hampir sempurna untuk menggunakan metode ini. Upaya mereka akan gagal dengan kesalahan sekecil apapun, dan tank tidak bisa menghindari tusukan ekor Volenka terlalu dini. Jika mereka melakukannya, Jenderal Naga akan mencabut ekornya. Inilah mengapa Si Feng menugaskan seni bahagia ke Volenka. Samsara tidak akan memiliki masalah untuk menghindari tusukan ekor jika dia membelokkan bos, yang akan mengganggu waktu Si Feng. Standar tempur Happy Art sempurna untuk pekerjaan itu. Dia bisa mempertahankan dirinya dari serangan frontal Volenka tapi tidak akan bisa menghindari tusukan ekor. Setelah melihat apa yang telah dilakukan Si Feng, kepercayaan diri tim meningkat secara substansial. Volenka akan menggunakan tail pangture hampir setiap 2 detik, yang berarti mereka dapat menyebabkan lebih dari minus 2 juta damage setiap 2 detik. Itu pasti cukup untuk mengatasi pemulihan pertempuran Jenderal Naga. Sekarang mereka telah menghilangkan tantangan terbesar dalam serangan ini, mengalahkan bos ini akan jauh lebih sederhana. Setelah itu, HP Volenka menurun drastis. Namun, setiap kali HP Volenka turun 20%, itu akan memanggil 2 pengawal baru. Untungnya, dengan penindasan Thunderbolt Barrier dan standar tempur Samsara, menyibukkan beberapa level 88 Great Lord bukanlah masalah. Akhirnya, ketika HP Volenka turun menjadi 20%, Jenderal Naga mengamuk dan kecepatan serta kekuatannya meroket. Melihat ini, Happy Art segera mengaktifkan Shield Wall, sementara Si Feng mengaktifkan Chilling Field, menyisakan 1S untuk mendorong Happy Art keluar dari bahaya jika diperlukan. Dia juga memesan 2S untuk mengarahkan ekor Volenka. Dia menggunakan 3 sisanya untuk membombardir Jenderal Naga. Namun, serangan Volenka terlalu cepat. Meskipun Happy Art melakukan yang terbaik untuk membela diri, tiarnya tidak cukup tinggi untuk pertarungan ini, dan dia tidak bisa mengikutinya. Pada akhirnya, Happy Art telah tiada setelah menahan serangan naga general yang mengamuk selama sekitar 40 detik. Pada titik ini, Volenka masih memiliki 8% sisa HP. Ketika prajurit perisai mereka jatuh, Maple Locust dan Laut terbakar pindah ke garis depan dan menggantikannya. Namun, mereka berdua tiada setelah kurang dari 10 detik. Hairless Sword kemudian melangkah masuk dan mengaktifkan skill penyelamatan nyawa untuk menahan bos. Sayangnya, dia hanya bertahan 7 detik, hanya bertahan dari 2 serangan naga jenderal. Cepat, menyerang. Mata para pemain memerah saat mereka melihat HP Volenka turun menjadi 4%. Dengan anggota yang dapat dibuang tewas, Samsara mengaktifkan skill penyelamatan nyawa dan mengambil alih sebagai tank, tetapi melawan Jenderal Naga dan kedua pengawalnya, dia tidak bertahan lebih dari 6 detik. Volenka memiliki 1% sisa HP. Tiada. Dengan tidak ada pemain jarak dekat lainnya yang tersisa, Si Feng mengaktifkan serangan instan dan muncul di hadapan bos. Transmigrasi pedang. Meskipun serangan instan juga telah dikurangi menjadi tingkat 0, skill tersebut masih meningkatkan kecepatan serangannya sebesar 300% dan damage sebesar 240% selama 3 detik. Saat dia menyerang, damage lebih dari minus 120.000 muncul di atas kepala Volenka, satu demi satu. Sebagai sentuhan akhir, Si Feng mengarahkan kembali tusukan ekor Volenka dan menyebabkan Jenderal Naga mengambil lebih dari 2 juta damage, melenyapkan sisa HP-nya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2204. Chapter 2204 Penjarahan Naga Jenderal. Saat Volenka berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah, pengawal naga berpencar dan berpencar. Sesaat kemudian, hanya 5 pemain dan setumpuk jarahan yang tersisa di aula. Kita berhasil. Permata beku tidak bisa membantu tetapi bersorak. Bahkan bekas luka tak berujung dan Si Feng menghela nafas lega. Jenderal Naga telah sedikit terlalu kuat untuk mereka ketika mengamuk. Seandainya pertempuran berlanjut selama 5 detik lagi, mereka akan dimusnahkan. Sementara itu, kematian Volenka memberi para penyintas sejumlah EXP astronomi. Bahkan Si Feng, yang telah mencapai level 84, menyaksikan bar pengalamannya terisi. 79%, 85%, 90%. Kematian Jenderal Naga memberi mereka EXP lebih banyak daripada kapten pengawal manapun yang telah mereka begal sebelumnya. Setelah 5 detik, cahaya keemasan mengelilingi Si Feng, dan dia naik ke level 85. Bekas luka tak berujung dan yang lainnya juga naik dari level 80 menjadi 81.
Jumlah hadiah EXP yang menakutkan membuat semua orang tercengang sejenak. Setelah level 80, pemain harus bekerja keras selama 4 atau 5 hari di tempat lain untuk mencapai level berikutnya, tetapi setelah membegal satu jenderal naga, mereka telah memperoleh cukup EXP untuk melakukan itu. Bos ini memberi kita begitu banyak EXP. Jika kita bisa membegal beberapa bos lagi, kita akan bisa menghabisi orang-orang dari bunga 7 dosa itu dengan badai saat kita keluar dari sini, kata Formless Arrow dengan semangat. Saat ini, mereka berdiri di puncak domain dewa dengan level mereka. Meskipun mereka belum meninggalkan kuil samping, mereka telah menerima laporan mengenai dunia luar. Bahkan ahli tingkat tertinggi di antara berbagai negara adidaya hanya level 79, dan sebagian besar ahli puncak hanya level 77. Di sisi lain, tim mereka telah mencapai level 81. Semua orang akan terkejut ketika ini terungkap. Di domain God, level pemain sangat penting, terutama untuk pakar puncak. Setelah mencapai level tertentu, mereka dapat menjelajahi peta baru dan mendapatkan item serta manfaat yang lebih baik. Selain itu, mereka akan memiliki lebih sedikit persaingan saat menjelajahi peta tingkat yang lebih tinggi ini. Selain itu, penekanan level selalu menjadi faktor dalam game ini. Meskipun penekanan level tidak terlalu efektif, itu akan menjadi signifikan dengan celah 5 level atau lebih. Betul sekali, mereka sepertinya tidak pernah mengharapkan kita untuk naik level secepat ini, kata Frozen Gem sambil tersenyum. Jika kita bisa bertahan di sini untuk sementara lebih lama dan meningkatkan selisih level menjadi 5, kita akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selanjutnya, berbagai negara adidaya mulai muncul di tanah rahasia Dewa Petir. Endless Stars juga mengangguk menanggapi sentimen Formless Arrow dan Flower Gem. Kekuatan biasa mungkin mengalami kesulitan memasuki tanah rahasia Dewa Petir sekarang, tetapi berbagai negara adidaya telah menemukannya. Ini juga mengapa tim mereka terburu-buru untuk memasuki kuil guntur. Sekarang beberapa hari telah berlalu sejak mereka memasuki Dungeon, berbagai negara adidaya telah mengirim tim ekspedisi. Setelah berbagai negara adidaya memasuki tanah rahasia Dewa Petir, bunga 7 dosa akan menemukan tempat itu lebih sulit untuk dipegang di dalam tangan besinya. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan peluang tim mereka untuk melarikan diri. Baiklah, kita perlu membangkitkan semua orang dengan cepat. Kami akan mendapat masalah jika mereka bangkit secara otomatis, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Valenka adalah bos termudah di kuil samping kuil guntur, dan satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mereka begal saat ini. Bahkan dengan 6 mutiara Dewa Petir, mereka membutuhkan tim 100 orang untuk menyerang bos Dungeon lainnya. Oh, Permata Beku hanya ingat bahwa dia perlu menghidupkan kembali rekan-rekannya yang jatuh setelah pernyataan Si Feng. Dia kemudian mulai bekerja. Samsara dan yang lainnya hidup kembali beberapa saat kemudian. Mereka tidak bisa menahan senyum gembira mereka ketika mereka melihat boneka Valenka. Mereka sebenarnya tidak mengharapkan penyerbuan itu berhasil, dan mereka tidak bisa tidak memandang Si Feng dengan kekaguman. Mereka baru saja menjatuhkan bos ruang bawah tanah tim level 90. Selain itu, ini adalah ruang bawah tanah tim di dalam tanah rahasia Dewa Petir. Biasanya, merampok bos seperti itu tanpa tim level 90.100 orang seharusnya tidak mungkin, tetapi mereka telah mencapai prestasi dengan tim yang sering kali terdiri dari pemain level 80. Kepemimpinan dan kekuatan tempur Si Feng termasuk yang terbaik yang pernah mereka lihat. Setelah kegembiraan mereka, anggota tim mengalihkan pandangan mereka ke barang rampasan di samping boneka Valenka. Meskipun Valenka hanya seorang Grand Lord dengan peringkat Archaic Species, itu telah menjatuhkan jumlah item yang sangat tinggi. Ada lebih dari 20 item ditumpukan, dan setiap item memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mudah untuk mengatakan bahwa ini semua adalah item tingkat atas. Saat tim menyaksikan, Si Feng mulai menilai hasil curian. Valenka adalah bos pertama di kuil samping. Si Feng mengira itu akan menjatuhkan jarahan rata-rata, tetapi dia tidak bisa menahan napas ketika dia menilai barang-barang itu. Jenderal Naga telah menjatuhkan total 23 item. Ada 3 buah peralatan Dark Gold yang bisa digunakan dari level 80 hingga 100, helm plat baja, sepasang penyangga kain, dan sabuk kulit. Ketiga peralatan itu pasti bisa dianggap tingkat atas pada tahap permainan ini. Bahkan Samsara, yang telah melihat bagian yang adil dari peralatan tingkat atas, menelan ludah. Biasanya, equipment yang jatuh di Dungeons memiliki level tetap, tapi ketiga equipment Dark Gold yang Valenka jatuhkan bisa sejajar dengan penggunanya. Valenka juga telah menjatuhkan 6 peralatan Fine Gold level 80 menjadi 90.
4 dari 6 bidak adalah bagian dari set petir, satu set peralatan yang hanya bisa diperoleh pemain dari tanah rahasia Dewa Petir. Meskipun Thunderbolt set hanya terdiri dari 4 bagian, peralatan set Fine Gold itu sangat terkenal di antara mereka yang bekerja di tanah rahasia Dewa Petir di masa lalu. Setelah pemain mengumpulkan keempat bidak, set tersebut akan memberikan buff atribut dasar yang dapat menyaingi peralatan Dark Gold. Efek set 2 bagian juga meningkatkan efektivitas mantra sebesar 30%, sedangkan efek set 4 bagian meningkatkan atribut dasar pemain sebesar 10% dan melemahkan penindasan tanah rahasia Dewa Petir. Jika pemain melengkapi set Thunderbolt lengkap, tingkat mereka hanya akan jatuh ke tingkat 1. Efek Thunderbolt set mungkin menjadi lelucon di dunia luar, tetapi di dalam tanah rahasia Dewa Petir, efek itu menghasilkan keajaiban. Ketika pemain pertama kali menemukan set petir di masa lalu, itu langsung menjadi harta yang dicari oleh pemain kelas Magic yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, Valenka telah menjatuhkan seluruh set. Itu adalah keajaiban. Saat anggota tim lainnya melihat efek Thunderbolt set, mata mereka bersinar. Mereka tahu betapa pahit rasanya direduksi menjadi pemain tingkat 0 di tanah rahasia Dewa Petir, jadi mereka menyadari betapa mengherankan jika mereka bisa bertarung sebagai pemain tingkat 1 di tanah rahasia ini. Tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa set petir bahkan lebih berharga daripada peralatan set emas gelap 8 bagian di tanah rahasia Dewa Petir. Sementara semua orang berseru tentang set petir, Sylvain membagikan atribut item berikutnya dalam obrolan tim. Saat tim melihat item ini, mereka semua tersentak, termasuk Samsara dan Endless Scars. Seruling pemanggil elang guntur.